Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-13 di Praktikum Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Video ini dibuat untuk menggantikan pertemuan kita di minggu ini. Jadi di minggu ke-13 ini kita akan mempelajari tentang HTTP dan juga DNS. Oke, yang pertama langsung aja kita ke HTTP. HTTP atau kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu adalah sebuah protokol aplikasi untuk mengirimkan dan menggabungkan sistem informasi hypermedia. Jadi HTTP ini adalah sebuah dasar komunikasi data untuk sebuah website atau www atau World Wide Web. Oke, langkah untuk membuatnya ini sendiri, kita bisa buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Kalau udah kita buka, di sini kita akan membuat sebuah topologi sederhana seperti ini, satu user dan juga satu server. Oke, kita buat aja satu PC. Di sini PC-nya mau saya ganti jadi client dan juga satu server. Nah, yang akan kita hubungkan dengan sebuah kabel cross, kita klik aja cross Ethernet, kita klik. Oke, kalau udah kita langkah selanjutnya itu kita konfigurasi IP pada server dulu ya. Di sini IP-nya menggunakan IP 192.168.10.1. Kita klik aja servernya. Kita buka bagian desktop, IP configuration. Kita masukin IP-nya yaitu 192.168.10.1. Oke. Subnet mask kita klik aja, kalau udah kita close. Nah, kalau IP server udah kita buat, terus kita mau buat IP pada klien atau PC dengan IP-nya 192.168.10.2. Oke. Kalau udah kita buka PC-nya, PC client, kita masuk ke menu desktop, IP configuration, kita masukin IP-nya 192.168.10.2 dan subnet mask kita klik aja. Terus kalau udah kita close. Kita balik lagi ke modul. Di sini kita akan melakukan konfigurasi server HTTP-nya ya. Caranya gimana? Kita klik lagi di servernya. Terus kita buka pada tab service. Nah, pastikan di HTTP ini dan juga HTTPS-nya dalam keadaan on. Oke. Kalau udah, kita mau ngedit websitenya. Kalau mau edit aja. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Ini karena udah ada template dari Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya ubah sedikit aja. Oke. Oke, di sini saya mau buat contohnya ya. Sebenarnya kalau nggak mau diedit juga nggak apa-apa, nggak masalah. HTTP. Kalau udah kita klik save. Nah,
Kalau udah kita klik save, ini bisa kita close saja. Itu terserah ya mau diedit apa enggak. Kalau nggak diedit juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus langkah selanjutnya itu kita mau ngakses, kan tadi kita udah buat nih webnya nih di server. Terus kita mau ngakses di klien. Caranya kita buka PC kliennya, kita klik, terus kita masuk ke menu web browser ini. Terus kita masukin alamat IP dari si server. Kan yang punya website tadi kan si server ya. Kita masukin alamat servernya, yaitu 192.168.10.1. Nah, kalau udah kita klik enter aja atau go. Nah, maka ada muncul seperti ini websitenya. Ini dari template tadi yang udah kita edit sedikit. Ya, kalau diklik juga ada muncul misalnya image. Nah, oke. Nah, kalau udah, ini udah berhasil mengakses website di server HTTP-nya. Nah, kalau udah berhasil mengakses, di sini ada sedikit note di mana web browser di workstation baru bisa mengakses HTTP server kalau si server HTTP-nya itu udah dalam keadaan on atau udah hidup gitu. Oke, kalau udah itu materi singkat dari buat HTTP-nya. Kita lanjut ke DNS. DNS sendiri merupakan kepanjangan dari domain name system. Jadi DNS server itu adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain. Jadi misalnya kita mau mengakses halaman website facebook.com gitu kan. Nah, maka server DNS akan mencarikan alamat dari Facebook agar komputer klien atau komputer kita itu dapat terhubung langsung dengan website Facebook tadi gitu. Tujuannya dari DNS sendiri itu agar klien dapat mengakses alamat situs yang diinginkan tanpa harus mengetahui alamat IP dari situs yang dikunjungi. Nah, jadi bedanya HTTP sama DNS tadi, kalau HTTP tadi kan kita mau mengakses webnya itu kita masukin IP-nya ya, IP dari si server. Nah, kalau di DNS ini, misal kita mau mengakses Facebook nih, kita nggak usah masukin alamat IP Facebook, tinggal kita masukin aja facebook.com gitu kan. Oke. Nah, di sini kita praktikum lagi. Kita praktek. Di sini kita membutuhkan satu buah PC, satu buah switch, dan juga 2 buah server yang akan kita gunakan sebagai DNS server dan juga HTTP server. Nah, kita buat dulu. Di sini ada di sebelahnya aja satu PC, terus ada 2 server dan juga satu switch. Kita switchnya pakai yang PT switch saja. Kalau udah kita sambungin pakai kabel otomatis aja. Nih, kita sambungin. Oke, sorry. Kita pakai kabel yang otomatis aja ya biar cepat. Nah, di sini kita mau setting misalnya server yang atas itu kita pakai sebagai server DNS. DNS server. Dan yang bawah ini kita setting sebagai HTTP server ya. HTTP server. Oke. Kalau udah kita buat topologi sederhananya, langkah yang harus kita lakukan itu kita buka si server, terus kita setting IP-nya. Ini kita buka dulu server yang kita setting sebagai HTTP-nya ya. Oke.
HTTP servernya kita klik, terus kita masuk ke desktop, kita setting IP-nya. Di sini kita pakai 192.168.1.1 aja. Terus kita subnet masknya kita masukin, udah kita close. Nah, terus kita pastikan lagi di server HTTP tadi, kita pindah ke service. HTTP sama HTTPS-nya harus dalam kondisi on. Kalau udah on, kita edit aja. Terserah juga sama kayak di HTTP tadi, mau kita edit atau enggak bebas. Di sini kalau mau kita edit aja ya. Welcome. Oke. Ini misalnya kita edit nah, udah kita edit, jangan lupa kita klik save, terus kita klik yes saja, terus kita bisa close. Nah, kan tadi kita udah setting di server HTTP-nya ya, terus kita juga harus setting IP pada server yang DNS-nya. Oke, kita buka server DNS-nya, kita klik, kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, kita masukin nih IP-nya 192.168.1.2. Oke. Kalau udah, kita bisa pindah ke tab service. Oke. Kita masuk ke tab service. Kan ini kita setting sebagai DNS ya. Jadi kita kita pilih yang DNS. Kita pastiin dulu ya HTTP sama HTTPS dalam kondisi on. Terus masuk ke DNS. Nah, terus ini di DNS service-nya ini kita klik on. Terus name-nya ini kita masukin sesuai apa ya? Website yang bakal kita buat. Misalnya kita masukin di sini pracom.com. Terus masukin untuk address ini, kita masukin IP yang kita setting pada server HTTP-nya, yaitu 192.168.1.1. Kalau udah kita klik save. Kita klik add maksudnya, sorry. Nah, kalau kita klik udah add, kita bisa close saja. Langkah selanjutnya, kan tadi udah kita setting nih si HTTP servernya untuk nampilin webnya, terus si DNS server untuk buat websitenya kan, buat websitenya untuk manggil si HTTP server. Terus kita langkah selanjutnya kita masuk ke PC client, kita masuk ke desktop, kita atur dulu IP-nya. Di sini kita samain aja kayak yang di modul. IP-nya itu 192.168.1.3. Terus subnet masknya kita klik aja.
default gateway-nya kita biarin. Nah, DNS server nih kita masukin. Tadi kan kita udah setting di server DNS-nya. Server DNS-nya itu kita masukin IP-nya. Jadi 192.168.1.2. Oke, kalau udah kita setting IP-nya, langkah selanjutnya itu kita close ini, kita klik aja nih, kita klik silang close. Terus kita masuk ke web browser. Nah, di URL ini kita masukin web yang udah kita buat tadi, yaitu pracom.com. Kalau ada kita enter. Nah, jadi dia tampil website yang udah kita buat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bedanya DNS sama si HTTP ini, kalau HTTP tadi kan kita ngakses webnya itu harus masukin alamat IP-nya kan. Kalau di DNS kita harus setting IP server HTTP dan juga server DNS. Tapi kalau mau ngakses webnya, tinggal kita masukin aja nih website yang kita buat. Tadi kan kita settingnya pracom.com. Oke, mungkin cukup gitu aja materi untuk minggu ini. Kalau masih ada yang dibingungin atau ada pertanyaan, silahkan PC asdos-asdosnya aja, terserah mau PC siapa. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.